Merinding, tolong jangan langsung pergi. Karena jika kamu menekan video ini tanpa sengaja, percayalah itu bukan kebetulan. Pernahkah kamu memperhatikan, di sekitarmu ada satu orang yang paling sering tertawa, paling ramai, paling bisa mencairkan suasana. Dia yang selalu bilang, "Nggak apa-apa." Dia yang selalu terlihat kuat. Dia yang selalu membuat orang lain merasa aman. Tapi justru dialah yang malam-malamnya paling sepi. Aneh ya, orang yang terlihat paling bahagia, justru sering menjadi orang yang paling pandai menyembunyikan luka. Tertawanya bukan tanda bahagia, melainkan topeng, agar tak ada satupun yang curiga bahwa di dalam dirinya, ada rasa sakit yang terus dipendam. Coba jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu membaca judul ini, siapa yang langsung terlintas di kepalamu? Seseorang, atau dirimu sendiri? Karena ada satu fakta yang jarang disadari manusia. Orang yang paling sering tertawa adalah orang yang tak ingin menyusahkan siapapun. Ia memilih tersenyum agar dunia percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di balik senyum itu, ada kelelahan yang tak pernah diceritakan. Ada tangis yang ditelan sendiri. Ada doa yang diucapkan sambil menahan air mata. Dan inilah yang membuatnya merinding. Mereka tidak meminta tolong, tidak mengeluh, tidak pernah berkata, "Aku capek." Namun jiwanya perlahan retak, sedikit demi sedikit. Lucunya, mereka sangat peka terhadap perasaan orang lain. Mereka tahu kapan harus bercanda, kapan harus menguatkan. Mereka selalu ada saat orang lain jatuh. Tapi saat dirinya sendiri runtuh, tak satu pun tahu. Karena ia terlalu pandai menutupinya dengan tawa. Jika saat ini kamu masih menonton, dengarkan baik-baik. Bisa jadi video ini adalah pengingat untukmu. Bahwa ada seseorang di dekatmu yang kelihatannya paling bahagia. Justru sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Atau mungkin, kamu adalah orang itu, yang setiap hari tersenyum, tertawa, bercanda. Namun saat malam tiba, kamu bertanya dalam hati, "Kenapa aku merasa sendirian, padahal aku dikelilingi banyak orang?" Jika itu kamu, tetaplah di sini, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan kebetulan. Dan mungkin, ini adalah pesan yang selama ini kamu tunggu tanpa sadar. Tawa bukan tanda bahagia, tapi topeng. Orang yang paling sering tertawa seringkali bukan karena hidupnya baik-baik saja, melainkan karena ia tak ingin menjadi beban bagi orang lain. Tawa dijadikan perisai agar tak ada yang bertanya terlalu dalam. Mereka tak pernah mengeluh, tapi memikul semuanya sendiri. Ia jarang bercerita, jarang mengeluh, dan selalu berkata, "Aku nggak apa-apa," padahal di dalam dirinya perang batin sedang berlangsung hebat. Selalu ada untuk orang lain, tapi kosong untuk dirinya sendiri. Ia menjadi pendengar, penguat, bahkan penyelamat bagi orang lain, namun tak ada satupun yang benar-benar ia ajak berbagi lukanya sendiri. Malam hari adalah waktu terberat. Saat semua tertidur, senyum menghilang. Tangis yang disembunyikan, doa yang terputus, dan pikiran yang menumpuk muncul di saat paling sunyi. Takut mengecewakan, jadi memilih diam. Ia takut jika terlihat lemah, orang akan berubah sikap. Maka ia memilih tersenyum palsu daripada kehilangan peran orang kuat. Mereka sangat peka, tapi mudah terluka. Karena terlalu memahami perasaan orang lain, ia sering mengorbankan perasaannya sendiri, sampai akhirnya terluka berkali-kali. Rasa sakit yang disembunyikan bukan sekadar sedih. Bukan hanya kecewa tetapi lelah hidup, merasa tak cukup, dan merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Mereka berharap ada yang menyadari tanpa harus diminta. Di balik tawa, ada harapan kecil, tolong, ada yang peka, ada yang bertanya dengan tulus. Jika kamu merasa judul ini menyentuh hatimu, bisa jadi kamu sedang memikirkan satu orang tertentu, atau kamu adalah orang itu. Kadang, orang yang paling sering membuatmu tertawa adalah orang yang paling butuh dipeluk. Jangan tunggu sampai tawanya berhenti, baru kamu sadar ia sudah terlalu lelah. Tawa bukan tanda bahagia, tapi topeng. Ada satu kesalahpahaman besar yang sudah lama hidup di tengah manusia, bahwa orang yang sering tertawa adalah orang yang paling bahagia. Padahal, kenyataannya sering justru sebaliknya. Orang yang paling sering tertawa seringkali adalah orang yang paling lelah secara batin. Tawa bagi mereka bukan ekspresi kebahagiaan, melainkan strategi bertahan hidup. Sebuah topeng yang dipakai setiap hari agar dunia percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Agar tak ada yang bertanya terlalu dalam. Agar tak ada yang melihat retakan di dalam dirinya.
Mereka belajar sejak lama bahwa menunjukkan kesedihan hanya akan menambah masalah. Menangis dianggap lemah, mengeluh dianggap merepotkan, maka mereka memilih jalan paling aman, tersenyum. Bukan karena mereka tidak sakit, justru karena sakitnya terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Orang seperti ini biasanya tumbuh dalam kondisi yang menuntut mereka untuk kuat. Entah karena keluarga, lingkungan, atau pengalaman hidup yang memaksa mereka dewasa sebelum waktunya. Mereka belajar satu hal penting sejak dini. Kalau aku terlihat kuat, orang lain akan tenang. Dan sejak saat itu, tawa menjadi senjata. Setiap kali hati mereka ingin menangis, mereka tertawa. Setiap kali dada terasa sesak, mereka bercanda. Setiap kali pikiran penuh luka, mereka memilih menjadi penghibur. Lucunya, dunia justru memuji mereka. Dia orangnya ceria, dia selalu positif, dia nggak pernah kelihatan sedih. Tanpa sadar, pujian itu berubah menjadi penjara. Karena begitu dunia percaya mereka selalu baik-baik saja. Mereka kehilangan ruang untuk berkata, "Aku capek." Topeng itu lama-lama melekat. Bahkan saat mereka sendirian, mereka bingung bagaimana caranya jujur pada diri sendiri. Karena terlalu lama berpura-pura kuat, mereka lupa bagaimana rasanya diizinkan untuk rapuh. Di titik ini, tawa bukan lagi pilihan. Ia menjadi kewajiban. Mereka takut jika suatu hari berhenti tersenyum. Orang-orang akan pergi. Mereka takut jika terlihat lemah. Peran mereka sebagai penguat akan hilang. Maka mereka terus tertawa, meski batinnya berdarah. Dan inilah bagian yang paling menyedihkan. Orang seperti ini seringkali tidak diselamatkan oleh siapapun. Karena semua orang mengira mereka tidak butuh diselamatkan. Padahal, di balik tawa itu, ada jiwa yang berkata pelan, "Tolong, perhatikan aku, meski aku tak berani meminta." Mereka tak pernah mengeluh, tapi memikul semuanya sendiri. Ada jenis kelelahan yang tidak terlihat di tubuh, tidak terbaca di wajah, dan tidak terdengar dari mulut. Kelelahan ini hidup di dalam dada. Dan orang yang paling sering tertawa adalah ahlinya menyembunyikan kelelahan ini. Mereka jarang, bahkan hampir tidak pernah, mengeluh. Bukan karena hidup mereka ringan, melainkan karena mereka tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Setiap masalah disimpan sendiri, setiap beban dipanggul sendirian, setiap luka diobati sendiri walau sering kali tidak sembuh. Mereka terbiasa berkata, "Ah, ini cuma aku yang lebay. Orang lain lebih susah. Aku harus kuat." Kalimat-kalimat ini terdengar dewasa, terdengar bijak. Namun jika terus diulang, kalimat ini perlahan menghapus hak mereka untuk merasa sakit. Mereka merasa tidak pantas mengeluh, tidak pantas sedih, tidak pantas minta ditemani. Akhirnya, semua ditelan sendiri. Dan tubuh pun mulai memberi sinyal. Tidur tidak nyenyak, pikiran mudah lelah, hati mudah tersinggung, tapi cepat disembunyikan lagi dengan tawa. Namun karena mereka tidak pernah mengeluh, tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang berada di ambang batas. Orang-orang seperti ini seringkali menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Tempat curhat, tempat mengadu, tempat mencari penguatan. Ironisnya, tidak ada yang menjadi tempat pulang bagi mereka. Setiap hari mereka mendengar cerita orang lain, menampung kesedihan orang lain, menyimpan rahasia orang lain. Namun saat malam tiba, saat mereka sendirian, semua beban itu jatuh bersamaan. Dan disitulah rasa sakit yang sesungguhnya muncul. Mereka duduk diam, menatap kosong, bertanya dalam hati, "Kalau aku jatuh, siapa yang akan menangkapku?" Sayangnya, karena terlalu lama memikul semuanya sendiri, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta tolong. Mulut mereka terkunci oleh kebiasaan diam. Hati mereka terlalu lelah untuk menjelaskan. Bukan karena mereka tidak percaya orang lain, melainkan karena mereka tak ingin menjadi beban. Seperti beban yang setiap hari mereka angkat untuk orang lain. Dan di titik ini, rasa sakit berubah bentuk. Bukan lagi sekadar sedih, melainkan merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Inilah kesepian paling menyakitkan, karena dari luar, mereka terlihat dikelilingi tawa. Namun di dalam, tidak ada satupun tempat untuk bersandar. Jika kamu mengenal seseorang seperti ini, atau jika kamu adalah orang itu, ketahuilah satu hal penting. Diam bukan berarti kuat, tidak mengeluh bukan berarti tidak sakit, tersenyum bukan berarti baik-baik saja. Kadang, orang yang paling butuh dipeluk, adalah orang yang paling jarang meminta pelukan. Dan seringkali, yang mereka butuhkan bukan solusi, bukan nasihat,
Bukan ceramah panjang, melainkan seseorang yang mau tinggal dan berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Selalu ada untuk orang lain, tapi kosong untuk dirinya sendiri. Ada satu ironi yang sering terjadi dalam hidup. Orang yang paling siap menolong, justru orang yang paling tidak pernah ditolong. Mereka selalu ada. Saat orang lain butuh tempat bercerita, mereka mendengarkan. Saat orang lain rapuh, mereka menguatkan. Saat orang lain jatuh, mereka menopang. Namun hampir tidak pernah ada yang bertanya, "Kamu sendiri bagaimana?" Bukan karena orang-orang tidak peduli sepenuhnya, melainkan karena orang seperti ini terlalu pandai terlihat kuat. Saking kuatnya penampilan mereka, dunia lupa bahwa mereka juga manusia. Mereka terbiasa mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan untuk orang lain. Bukan karena diminta, tapi karena mereka tidak tega melihat orang lain terluka. Empati mereka terlalu besar, namun empati yang terus keluar tanpa pernah diisi, perlahan menguras isi hati. Mereka menjadi seperti gelas yang terus menuangkan air, tanpa pernah diisi ulang, dan suatu hari, gelas itu kosong. Di titik ini, mereka mulai merasa aneh dengan diri sendiri. Merasa hampa, merasa kehilangan arah, merasa tidak tahu lagi apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mereka tahu cara menenangkan orang lain, namun tidak tahu cara menenangkan diri sendiri. Mereka tahu kata-kata penguat untuk orang lain, namun kehabisan kata saat berbicara pada dirinya sendiri. Yang lebih menyakitkan, mereka sering merasa bersalah ketika ingin berhenti membantu. Seolah-olah jika mereka memilih diri sendiri, mereka sedang menjadi orang yang egois. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelelahan jiwa. Mereka lelah menjadi kuat, lelah menjadi sandaran, lelah menjadi orang yang selalu, "Nggak apa-apa." Namun karena sudah terlalu lama hidup dalam peran itu, mereka takut jika berhenti, mereka tidak lagi dibutuhkan. Akhirnya, mereka terus memberi. Meski di dalam diri, tidak ada lagi yang tersisa. Dan disinilah bahaya terbesar muncul. Seseorang bisa tampak sangat aktif membantu orang lain, namun, perlahan kehilangan dirinya sendiri. Malam hari adalah waktu terberat. Jika kamu ingin melihat wajah asli orang yang paling sering tertawa, jangan lihat mereka di siang hari. Lihatlah mereka di malam hari. Saat suara dunia mereda, saat tidak ada lagi yang perlu dihibur, saat tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Disitulah topeng jatuh. Malam bagi mereka bukan waktu istirahat, melainkan arena pertempuran batin. Pikiran yang siang hari berhasil ditekan, datang bersamaan tanpa izin, kenangan yang disembunyikan, kalimat yang tidak pernah diucapkan, rasa lelah yang selama ini ditertawakan. Semua muncul, mereka berbaring dengan mata terbuka, tubuh diam, tapi pikiran berisik. Hati terasa berat tanpa tahu harus mengadu ke siapa. Seringkali, air mata jatuh tanpa suara, bukan karena mereka ingin menangis keras-keras, melainkan karena mereka terlalu terbiasa menangis sendirian. Di malam hari, mereka bertanya pada diri sendiri, "Kenapa aku selalu kuat untuk orang lain, tapi rapuh untuk diriku sendiri? Kenapa aku merasa sendirian, padahal aku tidak pernah sendiri?" Dan pertanyaan-pertanyaan itu jarang menemukan jawaban. Doa-doa terucap lirih, kadang terputus di tengah jalan. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena terlalu lelah untuk merangkai kata. Ironisnya, keesokan paginya, mereka bangun, tersenyum lagi, dan dunia kembali percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Inilah yang membuat kondisi ini berbahaya, karena penderitaan mereka terjadi dalam diam, tanpa saksi, tanpa tanda, dan jika dibiarkan terlalu lama, kesedihan yang tak pernah dibagi bisa berubah menjadi keputusasaan. Bukan karena mereka ingin menyerah, tetapi karena mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya bertahan. Jika kamu mengenal seseorang yang selalu ceria di siang hari, namun sering terdiam di malam hari, jangan anggap itu hal sepele. Bisa jadi, malam adalah satu-satunya waktu di mana ia berhenti berpura-pura. Pada akhirnya, kita harus jujur pada satu kenyataan pahit. Tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar bahagia. Ada tawa yang lahir bukan dari kegembiraan, melainkan dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Orang yang paling sering tertawa seringkali adalah orang yang paling sering menahan diri. Menahan untuk tidak mengeluh, menahan untuk tidak terlihat rapuh, menahan agar dunia tetap nyaman meski hatinya sendiri berantakan. Mereka tidak mencari perhatian, tidak pula ingin dikasihani.
Mereka hanya ingin dimengerti, tanpa harus menjelaskan panjang lebar apa yang sebenarnya mereka rasakan. Namun karena dunia terbiasa menilai dari luar, rasa sakit yang tidak terlihat seringkali dianggap tidak ada. Dan orang-orang seperti ini pun terus berjalan. Dengan senyum yang sama, dengan tawa yang sama, padahal jiwanya semakin lelah setiap hari. Jika kamu menonton atau membaca ini sampai akhir, coba berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada hatimu sendiri. Siapa yang selama ini kamu anggap paling kuat? Apakah kamu pernah benar-benar bertanya bagaimana keadaannya? Atau jangan-jangan, kamulah orang itu? Jika kamu adalah orang yang selalu terlihat baik-baik saja, yang jarang mengeluh, yang selalu menjadi sandaran orang lain, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tersenyum. Kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Menangis tidak membuatmu lemah. Mengeluh tidak menjadikanmu beban. Dan meminta ditemani bukan tanda kegagalan. Justru, mengakui bahwa kamu lelah adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Dan jika kamu mengenal seseorang yang selalu ceria, yang paling sering tertawa, yang jarang sekali bercerita tentang dirinya, jangan tunggu sampai tawanya hilang. Kadang, satu kalimat sederhana seperti, "Aku di sini kalau kamu mau cerita," bisa menjadi penyelamat yang tidak pernah mereka minta, tapi sangat mereka butuhkan. Karena seringkali, orang yang paling pandai menghibur adalah orang yang paling ingin dipeluk. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian dalam diam. Dan jangan biarkan dirimu sendiri tenggelam dalam kepura-puraan yang melelahkan. Jika hari ini kamu masih bisa tersenyum, pastikan itu bukan karena kamu terpaksa terlihat kuat, melainkan karena kamu akhirnya merasa tidak sendirian. Dan ingatlah satu hal ini, jiwa yang lelah tidak